Bab 1576. Hambatan. Sebelum berangkat, Zhou Yu menelepon Chen Hansheng untuk memberitahunya. Awalnya, saya ingin dia mengumpulkan beberapa informasi. Sekarang dengan adanya Yu Qingluan, hal itu tidak lagi diperlukan. Setelah memberitahu Chen Hansheng, Zhou Yu dan dua orang lainnya, dipimpin oleh Yu Qingluan, meninggalkan provinsi Gansu dan terbang menuju barat laut. Dalam perjalanan, Zhou Yu bertanya, "Putri Qingluan, kamu?" Yu Qingluan langsung menyela Zhou Yu, berkata, "Panggil saja aku Qingluan. Jangan panggil aku putri di setiap kalimat. Setiap orang yang memanggilku putri harus berlutut. Maukah kau berlutut?" Yu Qingluan melirik Zhou Yu. Nada suara Zhou Yu menegang sesaat, lalu dia berkata, "Saya ingin bertanya, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang kepala paviliun pengobatan iblis? Kenapa kau tiba-tiba menanyakan tentang orang ini?" Yu Qingluan sedikit bingung. Zhou Yu berkata dengan suara berat, "Dia menculik wanitaku. Aku harus menemukannya." Mendengar itu, Yu Qingluan menatap Zhou Yu dalam-dalam. Dia sudah bisa merasakan kemarahan di hati Zhou Yu. Kali ini, tanpa diduga, dia tidak membentak Zhou Yu. Sebaliknya, dia berkata, "Sejauh yang saya tahu, orang ini sangat oportunis. Dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan keuntungan. Karena dia telah menculik wanitamu, hanya ada dua kemungkinan. Entah wanita ini memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, atau dia sendiri dapat digunakan sebagai bahan obat. Atau, itu karena manik dao hukum surgawi. Aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain." Mendengar itu, mata Zhou Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berkata dengan suara berat, "Benar, itu karena manik dao hukum surgawi. Saudari Yun mungkin menyimpan manik dao hukum surgawi di dalam dirinya." Yu Qingluan mengangguk, berkata, "Sepertinya ketua paviliun obat iblis ingin mencari cara untuk mengekstrak manik dao hukum surgawi dari tubuhnya. Namun, berdasarkan apa yang kau katakan, baik dia maupun kau belum menemukan manik dao hukum surgawi di dalam dirinya. Ini menunjukkan bahwa seseorang menggunakan metode canggih untuk menyembunyikan atau menyegelnya. Dalam kasus seperti ini, mengekstraknya akan sangat sulit. Jadi, dalam jangka pendek, wanita Anda seharusnya tidak dalam bahaya." Mendengar itu, Zhou Yu akhirnya menghela napas lega. Kata-kata Yu Qingluan memberinya penghiburan yang besar. "Terima kasih." Zhou Yu menyampaikan rasa terima kasihnya. "Tidak masalah." Yu Qingluan melambaikan tangannya. Kemudian, ketiganya terdiam. Dengan Yu Qingluan sebagai pemimpin, kecepatan terbang mereka sangat tinggi. Sekitar setengah hari kemudian, mereka melewati Gansu dan memasuki gurun barat laut. Musim ini adalah waktu terjadinya badai pasir yang merajalela. Saat melihat sekeliling, seluruh langit dan bumi tertutup badai pasir, menyerupai pemandangan dari hari kiamat. Namun, hal itu tidak banyak berpengaruh pada Zhou Yu dan yang lainnya. Ketiganya terus bergerak di udara, menuju langsung ke jantung gurun. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Yu Qingluan berhenti, menyebabkan Zhou Yu dan Shen Yin juga berhenti. Zhou Yu baru saja akan berbicara, tetapi tiba-tiba menyadari sesuatu dan menatapnya dengan saksama. Tiga sosok muncul dari bawah badai pasir yang mengamuk dan muncul di hadapan Yu Qingluan dan yang lainnya. Ketiganya memancarkan aura yang menakutkan. Kultivasi mereka telah mencapai melampaui alam kaisar tingkat kelima. Pemimpinnya bahkan seorang ahli alam kaisar tingkat 7. Pakar alam kaisar tingkat 7 mendekati mereka, berbicara dengan dingin. "Ini adalah wilayah terlarang Sekte Xuanhuo. Orang luar dilarang masuk." Zhou Yu terkejut. Wilayah Sekte Xuanhuo. Kapan wilayah ini menjadi wilayah Sekte Xuanhuo? Yu Qingluan hanya mencibir. Sekte Xuanhuo benar-benar tidak punya rasa malu. "Kapan kau mulai mengklaim alam rahasia Phoenix kuno sebagai milikmu?" Mendengar itu, mata ahli alam kaisar tingkat 7 langsung memancarkan niat membunuh. "Memang, kau datang untuk alam rahasia Phoenix kuno. Apakah alam rahasia Phoenix kuno terbuka untuk sembarang orang? Pergi sekarang juga, atau mati. Sekte Xuanhuo ini terlalu otoriter." Yu Qingluan, dengan temperamennya yang berapi-api, tentu saja tidak akan mentolerirnya. "Beraninya kau berbicara begitu lancang di hadapan putriku." Setelah itu, Yu Qingluan melambaikan tangannya. Seketika itu juga, panas yang mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya. Panas itu berubah menjadi 3 pancaran, yang melesat langsung ke arah ketiga orang tersebut. Sebelum mereka melakukan blokade, ahli alam kaisar tingkat 7 telah merasakan bahwa kultivasi Yu Qingluan dan yang lainnya paling tinggi berada di alam kaisar tingkat 3. Baik Zhou Yu maupun Shen Yin bahkan tidak memiliki aura alam kaisar. Dengan kekuatan yang begitu lemah, mereka berani bersikap begitu arogan. Namun di luar dugaan, begitu Yu Qingluan menyerang,
kekuatan yang mengerikan itu membuat mereka merasakan krisis kematian. Pakar alam kaisar tingkat 7 bereaksi paling cepat. Dengan wajah penuh keterkejutan dan kemarahan, dia menyadari bahwa dia bukanlah tandingan Yu Qingluan. Tanpa berpikir panjang, dia meninggalkan teman-temannya sebagai tameng dan berbalik untuk melarikan diri. Saat kedua ahli alam kaisar tingkat 5 itu bereaksi, pancaran panas Yu Qingluan telah mengenai mereka. Mendesis. Keduanya bagaikan kertas yang bertemu dengan api yang berkobar, langsung hangus terbakar, tanpa meninggalkan sisa sedikit pun. Kemudian, Yu Qingluan mencibir, menatap ahli alam kaisar tingkat 7 yang melarikan diri, mengangkat tangannya untuk serangan lain, dan menyerang. Namun, pada saat itu, serangan dahsyat melesat dari bawah. Ledakan. Serangan Yu Qingluan langsung berhasil dihalau. Yu Qingluan mengerutkan kening, menatap orang yang ikut campur, lalu berkata dengan dingin. Kamu lagi. Bab 1577. Jurang Tangisan Phoenix. Orang yang bertindak itu tak lain adalah Yan Wushuang dari Sekte Xuanhuo. Meskipun Yan Wushuang telah mengerahkan seluruh upayanya, dua ahli alam kaisar tingkat 5 dari Sekte Xuanhuo miliknya tetap tewas. Yan Wushuang melesat dan tiba di depan Yu Qingluan. Dengan ekspresi muram, dia melirik Yu Qingluan, lalu mengalihkan perhatiannya ke Zhou Yu yang berada di belakangnya. Saat menatap Zhou Yu, secerca niat membunuh terlintas di mata Yan Wushuang. Kemudian, Yan Wushuang mengarahkan pandangannya kembali ke Yu Qingluan. Qingluan, kau telah berulang kali membunuh orang-orang dari Sekte Xuanhuoku. Bukankah itu sudah keterlaluan? Yu Qingluan menjawab dengan dingin. Mereka sendiri yang menginginkannya, jadi saya hanya memenuhi keinginan mereka. Setelah mendengar hal ini, para ahli di balik Yan Wushuang langsung menjadi marah. Mereka hampir saja ikut campur, tetapi Yan Wushuang menghentikan mereka. Yan Wushuang menarik napas dalam-dalam dan menatap Yu Qingluan. Qingluan, kau pasti sedang menuju ke alam rahasia Phoenix kuno. Tenang saja, begitu masuk ke dalam, saya akan membantu Anda. Yu Qingluan mendengus dingin dan membalas. Siapa yang membutuhkan bantuanmu? Yan Wushuang tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi melangkah ke samping untuk memberi jalan. Anda boleh pergi. Yu Qingluan berkata dengan dingin. Yan Wushuang, begitu kita masuk ke alam rahasia Phoenix kuno, sebaiknya kau kendalikan dirimu, atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Yan Wushuang mengerutkan alisnya tetapi tidak mengatakan apapun. Harus diakui, kesabaran Yan Wushuang cukup terpuji. Setelah melihat Yu Qingluan dan kedua temannya pergi, para bawahan di belakang Yan Wushuang tidak dapat menahan diri lagi. Sialan, gadis kecil ini terlalu sombong. Tuan muda, seharusnya Anda tidak membiarkannya pergi. Yan Wushuang melambaikan tangannya. Tidak masalah. Saya bermaksud agar dia masuk. Hanya di dalam aku bisa menangkapnya. Lalu, aku akan membunuh anak laki-laki itu tepat di depan matanya. Tatapan mata Yan Wushuang dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah meninggalkan Yan Wushuang, Zhou Yu tersenyum dan berkata, Qingluan, kau punya temperamen yang cukup berapi-api. Apakah kau tidak takut menyinggung Sekte Xuanhuo? Yu Qingluan melirik Zhou Yu. Apa ini? Bukankah kau sudah mulai merencanakan cara untuk mengalahkan ketua Sekte Xuanhuo dalam hatimu? Aku jauh di belakangmu. Zhou Yu terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Menarik. Setelah keributan dengan Sekte Xuanhuo, Zhou Yu menyadari bahwa mereka pasti sudah dekat dengan alam rahasia Phoenix kuno. Memang, setelah terbang selama lebih dari 10 menit, Zhou Yu akhirnya melihat sumber badai pasir yang dahsyat itu. Terdapat puting beliung gurun yang sangat besar di atas seluruh gurun. Jangkauan puting beliung gurun itu membentang lebih dari 1000 km. Namun di pusat putaran angin itu, keadaannya sangat tenang. Di bawahnya terbentang jurang hitam. Jurang itu tampak seperti sebatang kayu yang terbakar hingga tembus. Tempat itu tak berdasar, memancarkan panas yang mengerikan. Panas yang mengerikan itu bisa dirasakan bahkan dari jarak beberapa kilometer. Mata Zhou Yu menunjukkan rasa takjub. Dia tidak menyangka tempat seaneh itu ada di gurun. Shen Yin menarik napas dalam-dalam dan berkata, ini seharusnya menjadi jurang tangisan Phoenix. Aku tidak menyangka tempat seperti ini ada. Phoenix Cry Abyss. Zhou Yu terkejut dan menatap Shen Yin. Shen Yin mengangguk. Aku mendengar ini dari para tetua klan. Jurang Tangisan Phoenix adalah salah satu tempat terlarang kuno di negeri naga. Biasanya, benda itu tersembunyi di bawah badai pasir, dan hanya muncul pada waktu-waktu tertentu. Tidak ada yang tahu bagaimana itu terbentuk. Konon, tempat ini menyimpan banyak rahasia. Selain itu, daya rekatnya sangat kuat. Para ahli di atas alam leluhur tidak dapat masuk ke dalam. Jadi, alam rahasia Phoenix kuno berada di bawah jurang Tangisan Phoenix, tanya Zhou Yu.
Yu Qingluan mengangguk. Itu benar. Zhou Yu tampak tercerahkan. Dia memeriksa kembali jurang tangisan Phoenix sambil menggunakan kekuatan roh primordialnya untuk menyelidikinya. Saat kekuatan roh primordialnya mendekati pintu masuk jurang, Zhou Yu dengan jelas merasakan panas yang mengerikan berlipat ganda beberapa kali lipat. Tentu saja, dia juga merasakan energi spiritual yang sangat murni di bawah jurang itu. Singkatnya, detail ini saja sudah menunjukkan bahwa tempat ini tak diragukan lagi adalah gudang harta karun. Tak lama kemudian, Zhou Yu juga menyadarinya. Di sekeliling jurang itu, sudah banyak orang yang berkumpul di sana. Jelas sekali, orang-orang ini juga tertarik oleh alam rahasia Phoenix kuno. Ayo kita turun. Alam rahasia Phoenix kuno akan segera terbuka. Yu Qingluan melesat dan turun lebih dulu, diikuti oleh Zhou Yu dan Shen Yin dari belakang. Saat ini, di samping jurang tangisan Phoenix, semua pendekar bela diri yang hadir memiliki tingkat kultivasi setidaknya alam kaisar. Sebagian besar dari mereka berusia parubaya atau bahkan lanjut usia. Hanya ada sedikit wajah muda. Begitu Zhou Yu dan para pengikutnya muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Lagi pula, dengan usia yang masih sangat muda dan kemampuan untuk mencapai tempat ini, mereka tidak diragukan lagi adalah talenta terbaik dari generasi muda di negeri naga. Belum lagi Yu Qingluan dan Shen Yin, yang keduanya sangat cantik. Tepat saat mereka bertiga mendarat, sebuah suara terdengar. Zhou Yu. Bab 1578. Chan Xin. Zhou Yu menoleh untuk melihat. Sekelompok besar orang sedang mendekat. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda, diikuti oleh beberapa master alam kaisar. Meskipun pemuda itu tersenyum, tatapannya membuat bulu kuduk merinding. Zhou Yu belum pernah bertemu orang ini, namun dia langsung memanggil nama Zhou Yu. Tak lama kemudian, pemuda itu tiba di hadapan Zhou Yu. Alis Zhou Yu sedikit mengerut. Siapa kamu? Pemuda itu tertawa kecil dan berkata, Chan Xin dari Paviliun Obat Iblis. Apakah seseorang dari Paviliun Obat Iblis? Zhou Yu menyipitkan matanya. Pada saat itu, Yu Qingluan angkat bicara dari samping. Dia adalah putra dari kepala Paviliun Obat Iblis, Chan Yufeng. Saat kata-kata itu terucap, niat membunuh muncul di mata Zhou Yu. Putra dari Master Paviliun Obat Iblis, Chan Yufeng. Tepat pada waktunya. Chan Yufeng telah menangkap Yun Feifei, dan Zhou Yu khawatir karena tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi orang-orang dari Paviliun Obat Iblis. Jika dia bisa menangkap Chan Xin, dia mungkin bisa menukarkannya dengan Chan Yufeng untuk mendapatkan Yun Feifei. Memikirkan hal ini, niat membunuh terlintas di mata Zhou Yu. Melihat pemandangan ini, Chan Xin mencibir dengan dingin. Apakah kamu ingin menyerangku? Kebetulan sekali, aku juga. Setelah berbicara, sosok Chan Xin berkedip, seketika mendekati Zhou Yu, sebuah pedang muncul di tangannya di udara. Saat dia mengayunkan pedangnya, seberkas cahaya pedang yang menakutkan langsung menebas ke arah Zhou Yu. Gerakan Chan Xin yang tiba-tiba itu langsung menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Sebagian besar yang hadir adalah seniman bela diri tingkat kaisar. Saat melihat pedang Chan Xin, banyak yang menunjukkan ekspresi terkejut. Siapakah pemuda ini? Bagaimana mungkin serangan yang dilakukan secara asal-asalan bisa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Hanya dengan satu pedang ini saja, ia bisa membunuh siapapun di bawah alam kaisar tingkat ketiga yang bersentuhan dengannya. Di tengah tatapan terkejut kerumunan orang. Ledakan. Pedang itu tanpa ampun menebas di depan Zhou Yu. Namun, yang terlihat hanyalah gelombang ki dan kekuatan darah yang dahsyat meletus dari tubuh Zhou Yu, saat dia melayangkan pukulan untuk menangkis pedang itu secara langsung. Dalam sekejap, ledakan mengerikan terdengar. Untuk sesaat, ruang itu bergetar, debu memenuhi udara. Banyak orang di sekitar bergegas mundur, meninggalkan medan perang dalam keadaan kosong. Setelah menyaksikan pemandangan ini, mereka yang mengira Zhou Yu telah meninggal menggelengkan kepala dan berkata, pedang yang begitu menakutkan, pasti anak muda itu sudah mati. Memang benar, meskipun tidak meninggal, dia pasti akan mengalami cedera parah. Pemuda ini sungguh luar biasa. Kerumunan orang menatap Chan Xin dengan mata penuh kekaguman. Bahkan Chan Xin sendiri menunjukkan senyum dingin. Zhou Yu yang legendaris, ternyata persis seperti ini. Tak mampu menahan satu pun pedangnya. Namun, tepat ketika senyum merekah di wajah Chan Xin, senyum itu tiba-tiba membeku. Sesosok gelap tiba-tiba melesat keluar dari kepulan debu, dan di saat berikutnya, sebuah pukulan menghantam wajah Chan Xin. Wajah Chan Xin berubah muram, seketika mengangkat pedangnya untuk menangkis. Bang! Suara gemuruh dahsyat lainnya bergema. Chan Xin terlempar mundur puluhan meter, tetapi berhasil menstabilkan posisinya di udara. Pada saat yang sama, sosok lain muncul. Itu adalah Zhou Yu.
Zhou Yu tidak mengalami cedera, sedangkan Chan Xin tampak agak berantakan. Melihat pemandangan ini, mereka yang mengira Zhou Yu telah meninggal menjadi tercengang. Pemuda ini, sama sekali tidak terluka. Mengapa tiba-tiba muncul begitu banyak anak ajaib? Hah? Tidak, pemuda ini tampak familiar. Itu Zhou Yu. Tak lama kemudian, seseorang di antara kerumunan mengenali wajah Zhou Yu. Ternyata dia adalah Zhou Yu, yang dipuji sebagai yang terbaik di antara generasi muda di dunia fana. Tidak heran anak ini begitu garang. Sepertinya Zhou Yu memang punya beberapa trik jitu. Lalu siapakah yang melawan dia? Kemampuannya untuk berlatih tanding dengan Zhou Yu menunjukkan bahwa kekuatannya juga tidak lemah. Dia tampaknya tidak terlalu tua, namun namanya tidak ada di daftar manusia. Kerumunan itu sekali lagi mengalihkan pandangan mereka ke Chan Xin. Saat itu, Chan Xin sama sekali mengabaikan orang-orang di sekitarnya, tatapan tajamnya tertuju pada Zhou Yu, dengan senyum berbahaya di matanya. Kau diracuni dengan racun pengunci jiwa dunia bawah oleh tetua ketujuhku, namun kau masih memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Memang mengesankan. Namun, kau telah membunuh tetua ketujuhku, kau tetap harus mati. Saat dia berbicara, kekuatan pedang yang mengerikan melonjak dari dalam tubuh Chan Xin. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan itu menyelimuti Zhou Yu sepenuhnya. Seketika itu juga, Chan Xin membangkitkan ki sejatinya, sosoknya melesat cepat, melompat ke udara, dan sekali lagi menebas ke bawah dengan pedang. Melihat hal ini, Zhou Yu tidak ingin menunjukkan kelemahan, segera mengerahkan ki dan kekuatan darahnya, melancarkan pukulan demi pukulan. Bum bum bum. Ledakan yang terus berlanjut bergema di tempat kedua pihak berbenturan. Medan berpasir di sekitarnya berlubang-lubang dan retak akibat benturan tersebut. Melihat betapa lamanya waktu yang dibutuhkan tanpa berhasil menaklukkan Zhou Yu yang terkena racun pengunci jiwa dunia bawah. Chan Xin tampak merasa malu, wajahnya dipenuhi niat membunuh saat dia berbicara. Bagus, kau berhasil membuatku marah. Sepertinya aku harus menggunakan beberapa kartu truf. Dengan itu, pedang di tangan Chan Xin bergerak lincah. Tiba-tiba, 100 bayangan pedang muncul di sekitar pedang panjang itu. Masing-masing bayangan pedang ini, seperti pedang harta karun sungguhan, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Kemudian, Chan Xin menebas Zhou Yu dengan ganas. Dalam sekejap, 100 bayangan pedang itu menghantam Zhou Yu. Energi pedang yang mengerikan berkobar, sepenuhnya menutup ruang di sekitar Zhou Yu, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Melihat ini, Zhou Yu mencibir dingin, dan dengan gerakan cepat, pedang fajar muncul di tangannya. Sambil menggenggam pedang fajar, Zhou Yu melancarkan teknik pedang pemotong angin untuk sepenuhnya menangkis serangan tersebut, tetapi kekuatan gerakan Chan Xin jauh melebihi batas yang dapat ditahan oleh teknik pedang pemotong angin. Meskipun Zhou Yu berusaha mati-matian membela diri, beberapa luka sayatan tetap muncul di tubuhnya. Melihat itu, Chan Xin mencibir dengan dingin. Sepertinya kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lalu, dengan langkah selanjutnya, aku akan mengantarmu pergi. Begitu suara Chan Xin meredam, di atas kepalanya, bayangan pedang raksasa muncul. Bayangan pedang itu memiliki panjang lebih dari 10 meter. Chan Xin menebas dengan ganas, bayangan pedang yang menakutkan itu langsung menuju ke kepala Zhou Yu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.